Menunggu. Hari itu, Ethan memaksa kembali ke hotel setelah merasa lebih baik. Wanita yang membantu mengeluarkan peluru dan menjahit luka pada bahu kanannya, dengan baik hati memberikannya pakaian pasien rumah sakit. Daros, meskipun dengan mengomel, akhirnya mau mengantarkan Ethan kembali ke hotel. Pria itu langsung pergi setelah menurunkan kenalannya tersebut di depan lobi. Dia mengatakan akan menghubungi Ethan setelah mendapat kabar dari temannya kapan mereka bisa bertemu dengan Paul. Ethan masih tidak menyerah pada lukisan itu. Pagi hari, Ethan bangun dengan tubuh yang terasa tidak nyaman. Semalaman pria itu tidur dengan posisi setengah menyandar. Ethan turun dari tempat tidur, kemudian berjalan ke arah meja tempat dia semalam meletakkan ponselnya. Ethan memeriksa ponselnya. Berharap sudah ada kabar dari Daros. Sayangnya, pria itu harus mendesak kecewa. Daros belum memberinya kabar. Ethan meletakkan kembali ponsel ke atas meja. Pria itu mengangkat kepala. Ethan mengamati pantulan dirinya dari cermin, kemudian menghembuskan nafas panjang. Ethan melepas kancing baju dengan tangan kirinya. Pengaruh anestesinya sudah hilang, dan dia sudah bisa kembali merasakan sakit pada bahu sebelah kanan. Sedikit kesulitan, Ethan meloloskan lengan kirinya terlebih dulu, lalu kemudian lengan kanannya. Dia merasa tubuhnya gerah. Ethan kemudian membawa langkahnya masuk ke dalam kamar mandi. Pria itu berusaha membersihkan tubuhnya tanpa membasahi bahunya yang masih terluka. Meskipun tetap saja ada beberapa tetes air yang mengenai lukanya yang tertutup kasa. Selesai dengan urusan membersihkan tubuh, dan bersusah payah mengenakan pakaiannya, Ethan akhirnya keluar dari kamar. Pria itu menghela kaki, sembari mengedarkan sepasang matanya. Ethan membawa langkahnya menuju restoran hotel. Masuk ke restoran, Ethan langsung membawa hela kakinya menuju tempat makanan dihidangkan. Pria itu mengambil makanan, lalu membawa piringnya dengan tangan kiri. Tangan kanannya masih bisa dia gerakkan, hanya saja dia berusaha mengurangi memberi beban. Pria itu mencari tempat duduk, lalu mulai menikmati makanannya dengan perlahan. Ponsel ia letakkan di sisi kanannya. Dia masih menunggu kabar dari Daros. Ethan meringis, sebelum menoleh saat merasakan tepukan di bahu kanannya. Sepasang alis pria itu langsung berkerut begitu melihat siapa yang sudah berdiri di sampingnya dengan nampan di tangan, serta senyum lebar. Ethan memutar kembali kepalanya, lalu mulai menyuap. Tidak dia hiraukan sosok yang kemudian mengambil tempat duduk di depannya. Keduanya hanya terpisah meja yang tidak begitu besar. "Kamu pulang kapan?" Ethan melarikan bola matanya ke atas, meski mulutnya masih tetap mengunyah. Pria itu bahkan langsung kembali menurunkan pandangan, lalu menyuap tanpa merasa perlu untuk menjawab. Di seberang meja, Rachel hanya bisa menghembuskan nafas, lalu memutuskan untuk menikmati sarapannya. Wanita itu menahan dongkol karena kembali diacuhkan. Sambil mengunyah makanannya, Rachel melirik Ethan dengan perasaan kesal. Dia hanya ingin akrab karena tidak memiliki kenalan di tempat itu. Sayangnya, pria bernama Ethan ini benar-benar lebih dingin dari freezer. Ethan meringis, ketika dia refleks ingin segera meraih ponsel yang dia letakkan di sisi kanan meja kala benda persegi tersebut bergetar. Pria itu mendesis menahan rasa sakit karena gerakan tangan kanannya yang tiba-tiba. Ethan mengepalkan tangan kanannya, sebelum akhirnya meraih benda persegi tersebut dengan tangan kiri. Ethan mengguman setelah membawa ponsel ke telinga kiri. Kening pria itu mengerut beberapa kali, sebelum mendorong kursinya ke belakang. Rachel yang melihatnya, ikut mengernyitkan dahi. Bingung menatap Ethan yang terlihat tergesa-gesa. Penasaran pada apa yang akan Ethan lakukan, Rachel mendorong piringnya menjauh, lalu beranjak. Rachel meninggalkan makanan yang baru tersentuh tidak lebih dari sepertiga. Wanita itu membawa langkahnya menyusul Ethan yang berderap masih dengan menempelkan ponsel di telinga. Rachel benar-benar penasaran. Apa yang sebenarnya Ethan lakukan di Early, jika bukan hanya karena pameran lukisan itu? Karena sepertinya, Ethan terlihat sibuk. Tidak seperti dirinya yang memang datang ke Early hanya untuk menikmati pameran lukisan dari beberapa pelukis ternama negara tersebut. "Apa maksudmu, Daros?" tanya Ethan dengan geraman. Ethan menghentikan langkah di lorong yang tidak banyak dilewati penghuni hotel. Dia sedikit emosi mendengar informasi dari Daros. "Ya, seperti yang aku katakan, mereka sudah memutuskan tidak akan melepas lukisan itu untukmu. Sebaiknya, lupakan saja, Ethan. Berbahaya jika kamu berurusan dengan mereka." Ethan semakin menggeram. Dia harus mendapatkan lukisan itu, untuk membuktikan kualitasnya pada tidak hanya Nika, tapi juga pria tua yang memiliki darah sama dengannya. "Apa ayah temanmu itu tidak bisa membantu?" tanya Ethan masih tidak ingin menyerah. "Aku harus membawa lukisan itu pulang, Daros." Daros berdecak. "Kenapa kamu keras kepala sekali? Kamu datang ke sini sendirian, dan kamu ingin melawan mereka?" Di tempatnya, Daros bahkan sudah memelototkan kedua matanya. Kesal mendapati orang sekeras kepala Ethan. Sialnya karena dia yang bertemu dengan Ethan.
Jika tahu seperti apa pria itu, Daros akan lebih memilih untuk menolak. Nyawanya sudah nyaris melayang, dan kini, pria itu masih belum mau mundur. Ethan menghembus keras nafasnya. Bawa aku bertemu dengan ayah temanmu itu, dan biarkan aku bicara dengannya. Sudah aku bilang dia tidak mau bertemu denganmu. Mereka sudah terlebih dulu menemui Paul, dan membuat pria tua itu memihak mereka. Ethan mendengkus. Berikan padaku alamatnya. Kuku Ethan yang tetap tidak mau mengalah. Dia jelas memenangkan lelang itu. Kenapa mereka mempersulitnya? Seharusnya mereka menaikkan bidikan mereka, bukan malah menghujaninya dengan timah panas. Aku tidak bisa! Mereka bisa membunuhku! Ethan mematikan sambungan dengan emosi yang sudah nyaris meluap. Pria itu menarik nafas panjang-panjang, lalu menghentak keras karbon dioksida keluar dari celah mulut yang terbuka. Sementara tangan kirinya meremas ponsel kuat-kuat. Seandainya saja dia tidak sedang terluka. Dia berani masuk ke kandang mereka, sekalipun tidak ada yang mendukungnya. Akan tetapi, lukanya masih basah. Dia tidak bisa hanya mengandalkan tangan kirinya saja. Dia akan kesulitan. Kenapa? Kamu ada masalah? Rachel yang beberapa saat mengintip dan berniat keluar dari tempat persembunyian setelah melihat Ethan selesai dengan sambungannya menarik kembali tubuhnya ke balik dinding ketika melihat seseorang yang tidak dikenalinya berjalan mendekati Ethan. Kamu? Pria itu mengangkat kedua alisnya, sementara satu sudut bibirnya terangkat. Setelah tiba di depan Ethan, pria itu berdecak kesal. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Ethan mengernyit. Sepasang mata tajam melang pria 28 tahun tersebut, menatap menusuk pria yang 2 hari sebelumnya ia temui. Sudah kukatakan aku bukan kekasih Chloe. Sepasang mata Ethan menyipit. Apa dia masih tidak mengatakan siapa aku? Pria itu kembali berdecak. Brengska! Lalu kenapa dia terus merengek memintaku membantumu? Aku tidak butuh bantuannya, ataupun bantuanmu. Ethan menyahut. Pria itu memasukkan ponsel ke saku celana kirinya, lalu berniat untuk pergi meninggalkan orang suruhan Chloe. Dia sendiri tidak mengerti untuk apa Chloe melakukan ini, padahal dia bahkan sudah menegaskan posisi mereka pada wanita itu. Jujur, Ethan tidak ingin terlibat dengan wanita. Siapapun itu. Misinya baru dimulai dan dia tidak mau terpedaya. Wanita. Bisa jadi musuh yang paling mengerikan. Itu yang dikatakan oleh pamannya. Mengingat Marco, Ethan menghembuskan nafasnya. Seandainya saja pria itu ada bersamanya, Ethan tidak akan kesulitan untuk bisa melawan mereka. Pamannya punya segudang pengalaman membantai lawan dalam jumlah banyak. Ayunan kaki Ethan berhenti di udara, saat rungunya mendengar satu nama yang pria asing itu sebut. Paul? Apa kamu berurusan dengan Paul? Mengernyit, Ethan kemudian memutar kepala tanpa menunggu detik terlewat. Pria itu kembali menatap menyipit ke arah pria yang masih bertahan di tempatnya. Ikut denganku kalau kamu ingin bertemu dengan pria itu. Ethan menatap dengan kernyit yang semakin bertambah. Pria itu kembali berdecak, sebelum mengangkat lengan kirinya. Nanti malam, jam 7, aku tunggu kamu di lobi. Kalau kamu tidak keluar, aku tidak akan sudi membantumu lagi, sekalipun Bung Suris memohon-mohon padaku. Kamu bukan orang yang menyenangkan. Ujar pria itu, sebelum memutar tubuh, lalu berjalan sembari bersiul sementara kedua tangannya sudah tersimpan di kedua saku celananya. Sepasang mata Ethan mengedip, sambil mengamati punggung pria itu menjauh, hingga tidak lagi terlihat ketika tubuh itu berbelok. Ethan menghembuskan nafas. Tangan kiri pria itu rileks terangkat. Pria itu memperhatikan jam yang melingkari pergelangan tangannya, sebelum berbalik berniat untuk kembali ke restoran. Dia belum menyelesaikan sarapannya. Gerakan tubuh Ethan tertahan. Sepasang mata pria itu membesar. Mendengkus, Ethan menggeser posisi tubuhnya, lalu melanjutkan langkah. Rachel yang kesal karena tingkah Ethan, menarik lengan pria itu. Ethan mendesis sembari memegangi bahunya. Dia merasakan luar biasa sakit ketika otot bahunya tertarik ke belakang. Ethan merasa jahitannya pun ikut tertarik. Rasanya luar biasa, hingga pria menekan kuat-kuat sepasang rahangnya. Apa maumu sebenarnya? Ethan mendesis. Pria itu melepas kasar tangan Rachel. Bukannya menjawab, Rachel justru membuka mulut dan sepasang kelopak matanya ketika dia melihat kemeja biru laut yang Ethan kenakan, perlahan terkena noda berwarna merah. Rachel membawa ke atas pandangannya. Wajah wanita itu berubah pias. Dada darah. Ujar Rachel sembari melirik ngeri noda merah yang perlahan membesar. Kamu kenapa? Rachel sudah akan menyentuh bahu Ethan, sebelum ditepis kasar oleh pria itu. Bukan urusanmu, Rachel! Jangan ikut campur! Ethan langsung melanjutkan langkah. Kamu kenapa, sih? Alergi banget sama aku. Ya, kamu memang seseorang yang harus aku hindari.
Rachel menghembus keras nafasnya. Wanita itu menatap geregetan punggung pria yang sudah menghela kaki panjangnya menjauh. Padahal dia khawatir melihat darah yang membasahi baju pria itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ethan, tapi yang jelas, pria itu terluka. Lukanya juga bukan sekedar luka kecil karena darah yang dilihatnya cukup banyak. Ethan tidak jadi kembali ke restoran. Pria itu memutuskan kembali ke kamar untuk memeriksa lukanya. Rasa nyeri akibat tarikan cukup keras yang Rachel lakukan masih terasa. Ethan berkali-kali menekan keras katupan rahangnya untuk sedikit mengurangi rasa nyeri. Ethan tidak menghiraukan tatapan beberapa orang saat ia memasuki lift. Ethan menarik panjang nafasnya. Keluar dari lift, pria itu berderap cepat menuju kamarnya, lalu mengambil kotak obat. Ethan berdiri di depan cermin besar. Pria itu melepas satu demi satu kancing kemejanya. Dari pantulan cermin, dia melihat kasa yang menutup lukanya sudah basah oleh darah. Pria itu kemudian melepas kain kasa, lalu membersihkan darahnya. Setelahnya, Ethan mengoleskan salep yang diberikan oleh teman Daros, sebelum menutup kembali luka tersebut dengan kain kasa baru yang masih steril. Ethan mendesah. Hanya satu peluru yang sempat bersarang di tubuhnya, dan dia sudah merasa seperti seseorang yang lemah. Ethan memperhatikan tubuh polosnya. Bekas luka di dada sebelah kiri, dan juga di perut masih terlihat, meskipun sudah tersamarkan. Bekas luka yang akan selalu mengingatkan dirinya sekeras apa Marco mendidiknya selama ini. Ethan kembali menghembuskan nafasnya. Tangan kiri pria itu masuk ke saku celananya ketika merasakan getaran tanda sebuah pesan masuk. Ethan menggulir layar ponsel. Pria itu mengernyit saat mengetahui siapa yang baru saja mengirim pesan. Ethan tidak berniat membalasnya. Pria itu kemudian meletakkan ponsel ke atas meja, lalu melangkah menuju kopernya. Pukul 7 malam, Ethan benar-benar berada di lobi. Pria itu memperhatikan jam tangannya, lalu mengedarkan mata. Ethan merutuki pria yang memintanya berada di lobi pukul 7 malam, namun, sudah lewat 1 menit, pria itu justru belum kelihatan batang hidungnya. Ethan kembali mengedarkan matanya. Dia bukan orang yang suka datang tidak tepat waktu, dan dia juga bukan orang yang memiliki kesabaran lebih untuk menunggu. Beberapa saat, Ethan kembali memperhatikan jam tangannya. 5 menit dan orang itu masih juga belum muncul. Ethan mulai kesal. Pria itu berpikir jika mungkin saja dia hanya dikerjai. Pria itu tidak benar-benar bisa membawanya menemui si ketua dari seluruh pimpinan mafia di Italia. Ethan sudah akan mengangkat tumitnya, ketika mendengar suara decitan ban mobil yang melaju kencang, kemudian direm secara mendadak. Sontak, Ethan menoleh ke arah datangnya suara. "Ayo, cepat masuk!"